dengan pembelajaran fisika. Masih bersama saya, Rinto Sukambagan. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang medan magnet, di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang EDL. Adapun kompetensi dasar daripada pembelajaran kita ini adalah menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mengharapkan melalui pembelajaran hari ini dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan hasil mengolah informasi dengan metode pembelajaran problem based learning, peserta didik, anak-anak semuanya mampu memahami konsep GGL induksi, transformator, induktansi diri dengan karakter religius, nasionalisme, mandiri, integritas, gotong royong, dan peduli dengan lingkungan. Baik, jadi kalau di materi sebelumnya kita berbicara tentang medan magnet di sekitar arus listrik, artinya adalah arus listrik bisa menghasilkan medan magnet. Sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak kita balik kejadian itu? Bisa nggak kita balik medan magnet menghasilkan arus listrik? Ternyata jawabannya adalah bisa. Jadi magnet itu bisa menghasilkan arus listrik dengan cara melakukan perlakuan khusus. Bagaimana cara memperlakukannya? Nah, biar anak-anak semua bisa lebih memahami, maka pada kesempatan ini saya akan membawa anak-anak dulu untuk memperhatikan percobaan virtual berikut. Ini adalah sebuah virtual lab yang saya ambil untuk sebuah simulasi supaya bisa kita lihat apa yang terjadi ketika kita berbicara tentang magnet yang menghasilkan arus listrik. Nah, di sini sudah kita siapkan bahannya, ada yang dinamakan dengan magnet, kemudian ada kumparan, kemudian di sini ada bola lampu, kemudian di sini ada pengukur tegangan listriknya. Nah, sekarang kita lihat percobaan kita. Percobaan yang pertama kita lakukan adalah apa yang terjadi kalau misalkan magnetnya ini saya simpan di sini. Kalau magnetnya saya simpan di sini, ternyata tidak terjadi apa-apa terhadap bola lampu maupun terhadap pengukur tegangan listrik. Nah, kalau misalkan magnetnya ini saya gerakkan mendekati kumparan, perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada bola lampu dan apa yang terjadi pada pengukur tegangan listrik. Nah, kalau ini kita gerakkan mendekati kumparan, ternyata bola lampunya menyala. Dan penunjuk tegangannya tadi bergerak ke sebelah kiri atau ke yang tanda minus. Lalu ketika magnetnya sudah berada di dalam kumparan, apa yang terjadi? Ternyata bola lampunya kembali padam, penunjuk tegangannya kembali ke titik nol. Nah, sekarang kita lakukan lagi adalah magnetnya ini kita keluarkan dari dalam kumparan. Kalau misalkan ini kita keluarkan dari dalam kumparan, apa yang terjadi dengan bola lampu? Apa yang terjadi dengan pengukur tegangan? Mari kita perhatikan baik-baik. Ini keluarkan. Oh, kalau ini kita keluarkan, ternyata bola lampunya kembali menyala dan jarum penunjuknya bergerak ke arah kanan atau ke arah positif. Dan ketika ini magnetnya sudah berada di luar, ternyata bola lampunya kembali padam dan penunjuk tegangannya kembali ke nol. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa bola lampunya menyala, bisa bola lampunya padam? Nah, yang kedua yang kita lakukan, kita balik kutubnya. Kalau tadi yang kita masukkan adalah utara, sekarang yang kita masukkan selatan. Perhatikan lagi rangkaiannya, perhatikan bola lampunya, perhatikan penunjuk tegangannya. Kalau misalkan selatannya yang kita masukkan ke dalam kumparan, yang terjadi ternyata adalah bola lampunya kembali menyala
tetapi jarum penunjuk tegangannya bergeraknya adalah ke kanan atau ke yang positif. Berlawanan tadi dengan ketika yang kita masukkan adalah utara. Kalau yang kita masukkan tadi utara, jarum penunjuknya bergerak adalah ke kiri atau ke tanda minus. Nah, sekarang kita keluarkan nih. Kita keluarkan magnetnya dari dalam kumparan. Apa yang terjadi? Yang terjadi bola lampunya kembali menyala, kemudian jarum penunjuknya bergerak ke arah kiri. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Coba kamu analisis. Nah, yang kemudian yang ketiga, coba kalau kumparannya ini kita ganti. Sekarang kita buat dengan kumparan yang lilitannya hanya sedikit. Ya, kalau tadi kita buat kumparannya lilitannya banyak, sekarang kumparannya adalah sedikit. Bandingkan coba terang lampunya, mana lebih terang? Ketika kita berikan kumparan yang banyak kah, atau kita berikan kumparan yang sedikit? Perhatikan lagi, kita masukkan ke kumparan yang banyak, lalu kita masukkan ke kumparan yang sedikit. Mana lebih terang lampunya? Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah yang mau kita analisis dari sini. Coba bandingkan terangnya lampu. Kalau misalkan kecepatan magnetnya kita masukkan ke dalam kumparan itu berbeda. Misalnya, ini saya masukkan kemari dengan slow, kemudian saya masukkan dengan lebih cepat lagi. Nah, kita ulang, saya masukkan ini agak lambat, terus saya masukkan dengan lebih cepat. Mana lebih terang? Ternyata kalau saya masukkan lambat, kemudian saya masukkan lebih cepat, ternyata lebih terang cahaya lampunya ketika saya masukkan lebih cepat dibandingkan dengan lebih lambat. Nah, kalau demikian halnya pertanyaannya adalah, kenapa bisa bola lampunya menyala ketika ini saya dekatkan ke dalam kumparan? Jawabannya, karena di dalam rangkaian ada arus listrik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa muncul arus listrik? Ketika ini tadi saya diamkan bola lampunya ternyata tidak menyala, berarti tidak ada arus listrik. Kalau ini saya gerakkan, bola lampunya menyala, berarti ada arus listrik. Ketika ini sudah berada di dalam, didiamkan di dalam, bola lampunya kembali padam, berarti di sini tidak ada arus listrik. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mari kita lihat. Kalau misalnya kita gambar garis medannya, ternyata bola lampunya itu bisa menyala atau arus listrik induksinya bisa muncul di sana kalau di dalam kumparan terjadi perubahan banyaknya garis medan magnet yang masuk ke dalam bidang. Jadi misalnya perhatikan, kalau misalnya ini kita buat posisinya di sini, yang masuk di dalam kumparannya masih sedikit, lalu ketika ini kita gerakkan ke dalam, maka kumparan ini dimasuki medan magnet oleh semuanya. Jadi tadinya sedikit, sekarang jadi banyak. Nah, ketika sudah berada di dalam, maka medan magnetnya sudah di dalam semua, tidak terjadi lagi perubahan medan. Maka di sini tidak ada lagi yang dinamakan arus listrik. Ketika ini kita keluarkan, maka terjadi lagi perubahan medan di dalamnya. Dari tadinya banyak, sekarang jadi sedikit. Makanya di sini jadi muncul arus induksi. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar arus induksi, berapa besarnya tegangan listrik yang ada di sini atau GGL induksi yang ada di sini? Untuk mencari besarnya GGL induksi, maka kita lihat hukum Faraday. Hukum Faraday ini bisa kita buat persamaannya adalah bahwa GGL induksi yang muncul itu sama dengan minus M dikali dengan kecepatan perubahan flux terjadi, atau secara matematisnya kita katakan turunan daripada fluxnya terhadap waktu. Dengan catatan ini kita turunkan jika jika fluxnya nanti dalam fungsi waktu atau dengan kata lain memiliki variabel T. Bagaimana kalau seandainya perubahan flux setiap waktunya adalah konstan? Maka kita pakai dia itu adalah pakai delta flux per delta T. Jadi perubahan fluxnya berapa dibagi dengan
berapa lama terjadi perubahan tersebut. Flux itu apa? Nah, kalau di materi listrik statis, di dalam medan listrik kita berbicara bahwa flux listrik adalah perkalian medan listrik dengan luas bidangnya. Sama halnya dengan materi kali ini, flux itu juga adalah perkalian antara medan. Kalau tadi medan listrik, sekarang adalah medan magnet. Perkalian medan magnet dengan luas bidang yang dimasuki oleh medannya. Nah, dengan catatan medannya harus tegak lurus dengan bidangnya. Bagaimana kalau belum tegak lurus? Kalau belum tegak lurus, kita kalikan dengan nilai daripada kosinus theta. Apa di sini theta? Theta di sini adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnet dengan bidangnya. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke persamaan yang di atas, maka bisa kita buat GGL induksinya sama dengan minus N dikali dengan diferensial dari B kali A kali cos theta. Nah, tergantung mana nanti yang berubah di antara tiga variabel ini. Bisa kemungkinannya adalah medan magnet yang berubah, A dan cos theta-nya konstan, maka nanti yang kita diferensialkan cukup B-nya, A dan cos theta-nya kita keluarkan, atau bisa yang berubah nanti adalah luasnya, berarti B sama cos theta-nya kita keluarkan, atau bisa yang berubah sudutnya. Nah, kalau sudutnya berubah, maka B sama A-nya kita keluarkan, yang kita diferensialkan nanti tinggal nilai daripada cos theta. Nah, persamaan ini kita lihat adalah nilai daripada lambang ini, psi ini adalah flux magnetiknya, satuannya adalah Weber, B itu adalah induksi magnetik atau medan magnet, satuannya Weber per meter kuadrat, A itu adalah luas bidang, satuannya meter kuadrat, theta itu tadi sudut antara B dengan garis normal bidangnya. Ini kalau kita berbicara tentang hukum Faradaynya. Sekarang pertanyaannya adalah, di dalam rumus ini kita temukan ada tanda minus. Pertanyaannya, tanda minus ini untuk apa? Tanda minus ini adalah sesuai dengan kaidah daripada hukum Lenz yang menyatakan bahwa medan magnet itu akan melawan perubahan yang terjadi. Jadi ketika terjadi perubahan medan magnet, maka nanti di dalam kumparan itu akan terjadi medan magnet induksi yang sifatnya adalah melawan perubahan medan magnet yang terjadi di dalam kumparan ini. Jadi misalnya kita lihat seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ada magnet, ini ada kumparan. Nah, ketika tadi magnetnya ini kita buat di luar, maka di dalam kumparan ini belum ada medan magnet. Nah, ketika magnetnya kita dekatkan ke dalam kumparan, maka di dalam kumparan terjadi perubahan medan magnet. Dari tadinya 0, ini jadi masuk di dalam. Ya, dari magnet ini kan jadi masuk di dalam, seperti yang sudah kita lihat tadi di virtualnya, di lab virtual yang kita lakukan. Nah, jadi ketika ini kita masukkan kemarin di sini terjadi perubahan, maka di sini akan muncul medan magnet induksi yang melawan perubahan itu tadi. Jadi menghambat supaya tidak ada perubahan medan magnet yang terjadi di sini. Nah, ketika ini sudah berada di dalam, berarti tidak ada perubahan, maka tidak ada lagi sehingga medan magnet induksinya menjadi tidak ada. Nah, ketika ini digerakkan ke kiri, maka yang tadinya di dalam ini medan magnetnya banyak, sekarang jadi nggak ada. Karena nggak ada, maka di sini muncul medan magnet induksi yang melawan perubahan. Jadi kalau di sini tadi medan magnetnya berkurang, supaya tidak berkurang, maka muncul medan magnet induksinya arahnya adalah ke kanan. Jadi kita perhatikan sekali lagi ya. Jadi ketika di sini tadi medan magnet nggak ada, dimasukkan medan magnet, maka di dalamnya ini jadi banyak medan magnet. Karena di dalamnya jadi banyak medan magnet, maka di sini akan muncul medan magnet induksi melawan yang masuk itu. Nah, karena muncul melawan yang masuk, sehingga muncullah di sini arus induksi. Itulah yang kita sebut dengan arus induksi magnetik. Nah, sama halnya ketika sudah berada di dalam, berarti nggak ada lagi perubahan. Nah, ketika ini kita keluarkan, berarti medan magnet di sini berkurang. Karena berkurang medan magnet di dalam ini,
maka kumparan ini akan menimbulkan atau memunculkan induksi magnet untuk melawan yang berkurang. Jadi karena medan magnetnya tadi di sini arahnya ke kanan dan itu berkurang ketika ini digerakkan ke kiri, maka muncul di sini medan magnet induksi menggantikan yang berkurang itu. Jadi itu hukum Lenz, menggantikan yang kalau misalnya bertambah, digantikan yang bertambah itu dengan cara melawan yang bertambah. Kalau misalkan dia itu berkurang, maka muncul medan magnet induksi menggantikan yang berkurang itu searah dengan yang berkurang. Ya, itu kalau kita berbicara tentang manfaat daripada tanda minus yang ada di sana. Nah, yang berikutnya yang mau kita lihat adalah penggunaan induksi elektromagnetik ini ada di mana. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangat banyak. Contohnya, mungkin di rumahmu ada telepon rumah. Nah, telepon rumah itu juga salah satu penggunaan induksi elektromagnetik. Jadi di dalamnya ada induksi elektromagnetik. Atau misalnya kalau kita lihat dinamo sepeda. Jadi dinamo sepeda ini adalah salah satu aplikasi daripada penggunaan induksi elektromagnetik. Nah, yang kedua bisa kita lihat misalnya adalah pada generator, ya. Pada generator juga ini adalah penggunaan induksi elektromagnetik. Nah, yang kemudian yang berikutnya bisa kita lihat yaitu adalah pada trafo. Trafo ini juga penggunaan induksi elektromagnetik. Bedanya apa? Kalau pada dinamo dan pada generator, yang menyebabkan perubahan flux magnetiknya adalah magnet. Jadi di sini magnet diputar, di sini kumparannya diputar dalam medan magnet. Ya, kalau di sini magnetnya yang diputar, di generator kumparannya diputar di dalam medan magnet. Kalau pada trafo, perubahan induksi magnetik itu, perubahan flux magnet itu terjadi karena perubahan arus listrik. Jadi di sini dibuat ada dua buah lilitan kawat. Di lilitan yang pertama dibuat terjadi perubahan arus listrik sehingga muncul induksi magnet di lilitan sekundernya. Nah, berapa tegangan yang muncul di sini? Tegangan yang muncul akibat perubahan arus bisa kita rumuskan dengan rumus GGL induksi sama dengan minus L dikali diferensial daripada arusnya terhadap waktu. L itu adalah induktansi diri, satuannya induktansi diri itu dalam satuan Henry, I itu adalah arus listrik. Jadi kalau dia fungsi waktu, nanti kita turunkan terhadap T. Kalau dia itu perubahannya konstan, maka tinggal kita buat jadinya perubahannya berapa dibagi perubahan waktunya berapa lama. Jadi delta I per delta T. Ini untuk materi kita hari ini. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari mulai dari awal sampai akhir ini, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama, bahwa arus listrik itu bisa muncul atau bisa timbul di kumparan jika terjadi perubahan flux magnetik yang masuk ke dalam kumparan. Jadi kalau fluxnya tadi nggak berubah, kalau magnetnya diam, berarti di dalam kumparan tidak terjadi perubahan flux, maka tidak akan muncul arus listrik. Makanya tadi kita lihat lampunya tetap padam. Nah, yang kedua adalah besar arus listrik yang timbul itu sebanding dengan kecepatan perubahan fluxnya. Nah, kalau kita berbicara tentang kecepatan perubahan flux, apa yang mempengaruhi kecepatan perubahan flux? Yang mempengaruhi kecepatan perubahan flux itu adalah kecepatan daripada, yang pertama kecepatan daripada magnetnya digerakkan. Semakin cepat kita gerakkan berarti semakin cepat perubahan fluxnya. Yang kedua itu juga dipengaruhi oleh besar daripada magnetnya atau kuat daripada medan magnetnya. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh luas penampang daripada kumparan, sehingga bisa kita buat tadi flux itu adalah B dikali A dikali dengan cos theta. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah yang bisa kita simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini, flux magnetik yang masuk ke dalam kumparan itu sebanding dengan kuat medan magnet yang bekerja dan luas penampang kumparan. Ini sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi di perubahan flux magnet. Ini
kesimpulan yang bisa kita lihat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Selanjutnya silahkan kamu kerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.